caught in the crossfire. Was caught in the Halo lur, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya kreator lokal Rumah Kreasi 18. Di rumah kita berkreasi, di luar kita mencari inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu lur. Ada motor Pit Karbu dengan keluhan pengapian yang tidak normal lur. Ada juga sebagian yang lain harus dicek. Tapi sebelumnya lur, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini berkembang lebih baik ke depannya. Tonton sampai habis lur agar tidak gagal paham dan kita sama-sama belajar. Ini galak starter, tapi kalau switch ini disambungi, cuman kalau ini disambungi mutung kata yang punya, jadi sementara ngengkol terus. Kemarin lah dites, begitu starter, suara starternya ngak-ngek, kadang kena kadang tidak. Ini restorasi sama yang lain, mulai dari bensin bocor, bagian mesin pada ngames, tenaganya kurang, sama bagian kaki-kaki depan. Ini kalau untuk mutung ini dicari dulu penyakit pengkabelannya. Soknya jedak-jeduk, sok depan. Bisa dari sok, bisa dari segitiga kones. Kita bongkar dulu mulai. Ini ada keanehan. Ada keanehan yang apa? Ini ada kabel sikok mengarah ke bendik starter. Entah kenapa ini ada kabel ke sini. Untuk ininya kita cari tahu pada saat terbongkar. Ternyata setelah dibuka, ini kabel yang dijemper langsung ke bendik itu adalah kabel yang ngarah ke CDI. Terus ini ada di jumper juga, yang di lakban ini dilangsungi. Kalau kabel ini ngarah ke soket CDI juga. Nah, yang kosong ini yang kosong ini, dua kabel yang kosong ini dicabut terus dilangsung ke, mengakibatkan itulah yang kata konsumen sering mutung. Bener, ternyata ini rumah sekringnya juga kabelnya mutung, lengket, beradu. Nah, itu kelihatan. Kalau pemakaian jangka panjang ini tidak diwajarkan, takut motor orang kebakar. Ini ngelonyot kabelnya. Jadi khusus di bengkel kita tidak galak yang kayak ini. Ini namanya memperpendek usia. Dan kalau konsumen tidak tahu, kita akal-akali kayak ini bisa mengakibatkan nama kita jadi jelek pada saat bongkar tempat lain ketahuan. Ngomongnya ganti CDI tapi cuman diganti di akal-akali baik. Ini penyakitnya bisa dipastikan, bisa diwajib ke, kendalanya ada di CDI. 2000 years later. Setelah kita buka lakbannya, ini ada jalur ke bendik starternya diputus di dalam bendik. Itulah di jumper. Posisi kabel merah hitamnya ada di bendik. Ini kabel putih cabut langsung ke merah sesuai jalur. Terus kabel kuning ke soket CDI, kuning list hijau, kuning list merah sama soket CDI. Kita rapi ke dahulu. Jadi sudah ada keputusan dari konsumen nak ganti baru.
Sebelum ganti baru, ini pengkabelannya kita standar pabrik lagi, kita rapi jangan ada yang mutung, ngelonyot ataupun jemperan. Pokoknya kita balik ke sesuai standar dia. Sudah tuh kita punya CDI merek Aspira nomor 2, masih segel Aspira AVI. Sebelum pengetesan kita balik normal dulu pengkabelannya. Ini sudah kita rapi balik semula lagi. Ini untuk CDI, spring, bending starter, aki plus minus. Demi keamanan CDI baru kita, alangkah wajibnya biar tidak keluar banyak biaya, ini kita langsung ganti kiprok baru, karena kiprok ini takutnya jebol atau tegangan berlebihan yang bikin CDI nya jebol. Kalau untuk bending starter kita tes dulu pas hidup, lumayan atau ngelos. Ini kiprok lampunya, ini kiprok baru asli original. Kita pasangin dulu, unboxing. Langsung kita tes, langsung kita starter supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini soket yang putih, mudah-mudahan sih harapan kita bagus, langsung top chair tanpa ada kendala lagi. Sudah, aki juga sudah. Kita coba tes. Ini kabel starternya kita langsung berhasil. Tinggal suara starter apakah itu dinamo atau yang lain. Berarti ini alhamdulillah CDI kita bagus. Ini rezeki. Kalau tidak rezeki ini hilang, tidak bisa kita retur dari toko. Alhamdulillah ini normal. Kita periksa dinamo starternya dulu, sama untuk tes pengisian ke aki kiproknya normal dak. Masih banyak PR kita. Nah, ini sekringnya baru kita lihat, lupa kita lihat, kelihatan sekringnya ngelonyot mutung. Yang sikok bagus, yang sikok lonyot habis. Nah, mutung habis. Ini yang sebelahnya utuh, bagus. Ini kita ganti ke sekringnya. Anak ngelonyot juga ini sudah. Ini kita tes di luar dinamonya tanpa beban, apakah suaranya halus atau kasar. Depan terus starter. Ternyata dinamonya. Kita coba buka apakah masih bisa diservis atau ganti. Tonton terus videonya lor, jangan di skip sampai habis.
Ternyata ini penampakannya kotornya minta ampun. Ini mudah-mudahan bos belakang itu masih bagus. Ini kita servis cuci. Terus ini angkernya sudah kelihatan kita amplas ya. Terus untuk arengnya masih ada, biarlah pakai yang ini baik, kita servis baik. Cara servisnya mungkin kita skip. Ini sudah kita servis, sudah kita amplas cuci. Bos belakang yang kita amplas mengkilat, angker bagian tempat arengnya angker itu kita juga amplas. Ini dalam juga sudah kita cuci. Mudah-mudahan bos ujung itu tidak oblak. Kalau bos ujung itu oblak, bunyinya sama becak tadi sebelum diservis, katik perubahan. Lanjut kita tes lagi. Untuk angin sama gasnya sudah kita setel. Wais, mantap lur, sekali starter dikit langsung nyamber. Ini untuk pengisiannya, alhamdulillah kiproknya juga oke, pengisiannya bagus, berarti sepulnya juga bagus. Pengisinya naik tapi pelan, nah nunggu gasnya dibesai dikit baru cepat naiknya. Ini terbilang oke lah, pokoknya bagus, top chair. Untuk bending starter ini berarti masih bagus, aman, jadi bending starternya udah perlu ganti. Ini pengisian ke akinya. Untuk suara mesin ada suara ngetek, bisa dari suaranya sih, tapi lebih jelas di bagian sini. Mantap. Nah ini berasap bener kata konsumennya, berasap. Ada merebeb. Ini bukan hitam, asapnya putih. Later. Waduh, ini baru ketahuan lur. Ini begitu dimasuk ke, kok ada suara tek, kayak ada ngeganjel. Setelah dilihat, tara, rupanya di dalam sini ada eker kelereng. Dibuntui sama mekanik sebelumnya. Biasanya ini dibuntui ini karena nembak-nembak knalpotnya. Ini solusi untuk supaya knalpot tidak nembak-nembak, biaya murah, terjangkau, cukup dengan diganjal atau dibuntui. Tapi kalau nak normal standarnya, ini berarti bagian pembakaran ini sudah banyak kotor atau di bagian ice ini bermasalah. Info dari yang punya, lanjut servis ke bagian ice nya dulu. Inilah ice yang ada di sini. Ini ngarah ke langsung, nah tuh, ini ada pipa besi ini langsung ngarah ke bagian deksel mesin. Info yang punya motor juga, ini berasapnya hitam, berarti kotor bagian pembakarannya. Bisa jadi kotor baik, bisa jadi dari seal klepnya bocor atau klepnya bocor, atau dari ring sehernya sudah aus.
Untuk pastinya sikok dulu kita kerjai ini dulu, baru lanjut yang lain. Nah ini dia kak barangnya, rupanya masih bersih linang nian, cuman debu-debu tok wae, dak katik bekas kerak-kerak lengket. Coba kita cabut dulu eker itu yang diganjel sama uang tuh, baru kita hidupi, cak mana reaksinya. Karena ini bersih aisnya, dak katik buntu-buntuan, bersih-bersih nian ini, dijamin pokoknya. Mesinnya mau bersih bro, mesinnya bersihnya. Cuman ini banyak ames oli dari karet tutup deksel ini sudah pernah dibuka juga, mungkin tipis karena faktor usia tidak diganti. Jadi ini kita ganti, katanya minta yang original juga.